Halo penonton setia ceritaku, kembali lagi di ceritaku, cerita koperasi dan UKM. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan bawain tema tentang peran endorsement dalam membantu koperasi dan UKM nih. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang gak sih? So, let me introduce myself first. My name is Pavita Lama Gustianti and everyone's call me Pavita. Nah, di sini aku nggak sendirian nih. Kita kedatangan narasumber yang paling spesial yang berasal dari Semarang. Beliau ini adalah seorang content creator yang sudah memulai karirnya di platform media sosial nih, dari Instagram dan juga TikTok. Nah, kalian udah penasaran kan? Langsung aja kita sambut. Halo Kak Abi. Halo. Jadi di sini Kak Abi gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Udah siap belum buat kita kepo-kepoin aktivitasnya? Siap dong. Siap. Udah siap ya Kak Abi ya. Nih nih, aku mau nanya nih. Kak Abi tuh seorang content creator, benar kan? Iya. Nah, lebih spesifiknya di bidang food vlogger ya? Iya, makanan. Nah, kalau boleh tahu Kak Abi sejak kapan sih Kak Abi itu memulai karirnya nih di industri food vlogger ini? Kalau karir endorsement tuh belum sampai setahun sih. Kalau Instagramnya iseng-iseng buat tuh bulan Mei akhir 2022. Oh, berarti udah 1 tahun lebih ya untuk Instagram yang hobi makan ini. Iya. Berarti kalau untuk endorsementnya udah mulai setahunan ya? Hampir 1 tahun. Oke. Nah, awalnya Kak Abi ini menggunakan platform apa sih untuk memulai karirnya? Apakah Instagram atau TikTok? Instagram. Oh, berarti Kak Abi pakai Instagram ya untuk memulai karirnya ini. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Abi tuh konten apa sih yang awalnya legit banget nih yang bikin Kak Abi tuh meledak dan bisa di titik sekarang nih? Jujur tuh saya tuh banyak dibantu sih, kayak ada Om Suka Makan, Pak Siman tuh, mereka yang banyak kayak ngajain saya collab. Lah di situ tuh kayak brand mulai masuk juga dari sana. Kalau yang legit pertama tuh apa ya? Kayak Dawet Duren apa ya? Dawet Duren Pak Ahmad itu sampai 200.000 lebih tuh yang nonton yang itu waktu awal. Jadi awal hype banget itu dari awal konten itu ya, Duren itu ya, dari diajak collab orang gitu kan, jadi membuat hype akhirnya Kak Abi bisa di titik sekarang nih. Bener. Terus Kak Abi happy nggak ngejalaninnya gitu? Happy banget. Alhamdulillah happy ya. Karena banyak endorsement yang masuk jadi iya kan fun. Alhamdulillah ya, suka juga kan ngejalaninnya. Emang kalau kegiatan yang didasari suka tuh memang bener. enak ngejalaninnya. Kak Abi kira-kira ya, apa yang membuat Kak Abi tuh tertarik di industri food vlogger ini? Kayak misalnya karena Kak Abi tuh hobi makan kah? Atau Kak Abi itu emang suka sama cicip-cicip makanannya banyak banget? Atau karena Kak Abi merasa kalau jadi food vlogger itu berkompeten nih untuk membantu masyarakat, kayak kita mengenalkan masyarakat tentang banyak banget nih makanan? Atau Kak Abi merasa aku mau ngasih tahu masyarakat loh, ini loh masyarakat di Semarang tuh ada ini, kayak gitu? Ya memang awalnya memang suka makan ya Kak, pasti ya. Iya tapi sih. ya selain itu ya kadang tuh kita tuh lihat ya banyak kan kayak makanan tuh sudah enak, murah tuh kok sepi gitu kan, gara-gara orang belum tahu kan. Iya, bener. Ya semoga sedikit banyak dari saya bisa bantu-bantu seperti itulah. Jadi ya kadang seneng loh, cuman kayak Ki hari ini ramai banget, makasih ya terus di videoin jadi ramai gitu. Jadi ya seneng banget. Berarti kayak jadi selain Kakak untung nih dari jasa endorsement, terus pihak orang lain tuh juga tahu gitu, happy, yang juga seneng, yang jualan juga seneng. Jadi kayak emang berarti peran endorsement nih bener-bener sangat bermanfaat bagi semua aspek ya Kak ya? Semoga ya Kak. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal masyarakat nih, Kak Abi merasa nggak kalau peran endorsement itu dapat membantu UMKM Kak? Seharusnya dapat sih, soalnya kan pasti mereka dapat exposure ya Kak. Misalnya belum ada yang beli pun nih, orang jadi tahu, oh ternyata ayam goreng tuh ada loh di sini, atau puding yang unik nih ada nih di sini. Orang kan udah nyimpan, udah nyatet gitu loh. Nanti kalau butuh pasti ya belian seperti itu. Bener sih. Nah, Kak Abi kalau boleh tahu nih, ceritain dong ke kita kayak ada nggak sih contoh UMKM yang terbantu dengan jasa endorsement Kak Abi, yang awalnya UMKM-nya tuh udah terpuruk, terus Kak Abi membuka jasa endorse-nya, terus UMKM-nya jadi keangkat lagi gitu. Ada nggak kira-kira Kak? Kalau yang pertama kali tak bantu tuh, ya seingatku ada Daima itu. Dulu tuh dia barusan bikin nasi bakar tuh, aku iseng beli terus bagi ke teman-temanku, ternyata pada cocok semua, terus langsung booming tuh, seneng banget sih. Terus ada satu lagi tuh namanya Aunty Ipeh, dulu kan buka kayak pentol di depan saya toh, terus ya
banyak yang cocok juga, terus ya jadi laris. Seneng sih ngeliatin kayak gitu tuh, terus kayak kue lumpur keluh kesah tuh ya jadi rame katanya. Kayak gitu-gitu tuh udah seneng banget Kak saya. Oh berarti banyak ya Kak yang Ya, kebantu dengan yang adanya sih, ya. endorsement gitu ya? Kadang tuh udah endorsement loh Kak, kadang saya beli makan sendiri, datang gitu. Tapi pas beli kakak kontenin gitu Kalau ya? cocok biasanya saya upload, kalau orang cocok sih biasanya nggak jadi tak upload. Selama rasanya enak dan memiliki kualitas yang enak, higienis gitu kan? Terus ini nih Kak Abi, kira-kira ada nggak sih kan para UMKM tuh kan pasti ingin juga ya untuk mengembangkan pangsa pasarnya, ingin melebarkan namanya, pengen meningkatkan penjualannya kan karena usaha mikro mungkin ya. Nah, kira-kira nih kan endorsement itu kan bisa meningkatkan UMKM ya Kak. Setelah kita obrol-obrolin tadi. Nah, kira-kira nih ada nggak sih Kak Abi harga paket khusus untuk UMKM? Karena mereka ya ingin meningkatkannya gitu. Dulunya tuh saya ada, tapi sekarang mah tak gratisin sekalian Kak. Jadi kalau UMKM memang bener-bener kualitasnya bagus, terus harganya oke, rasanya enak gitu ya. Saya mah nggak pungut apa-apa, mah saya kadang datang sendiri, bayar sendiri Kak. Tapi tetap saya konten seperti itu. Oh, malah ini ya bersedekah ya. Nah, boleh nih untuk para UMKM yang ingin meningkatkan penjualannya, meningkatkan pangsa pasarnya, boleh banget nih buat kontak ke Abi. Nanti kita tulis Instagram Kak Abi di sini ya. Nah, lanjut nih Kak Abi. Kan Kak Abi itu seorang food vlogger ya. Iya. Nah, seorang food vlogger itu pasti memiliki ciri khas masing-masing nih, kayak ya kayak food blogger lain kan pasti memiliki ciri khas kan. Nah kalau Kak Abi sendiri kira-kira ciri khasnya apa tuh Kak? Kalau saya tuh hobi makan, cerita kurus gitu. Jadi Kak Abi tuh punya tagline sendiri ya. Jadi bikin uniknya tuh karena Kak Abi punya tagline yang gimana tuh Kak? Bisa diajarin? Hobi makan, cerita kurus. Ada gerakannya gitu nggak Kak? Enggak sih, hobi makan, cerita kurus. Hobi makan, cerita kurus. Nah, kan dari tadi kita udah cerita manis-manis nih ya Kak. Udah selesai nih manis-manis saya. Mungkin kita bakalan nanya yang agak sedikit lah ya. Nah, Kak Abi tuh pernah nggak sih mendapatkan request nih dari pelanggan Kak Abi? Tapi ternyata menurut pelanggan Kak Abi itu tuh kontennya kayak kurang sesuai sama apa yang dimau sama customer gitu. Terus Kak Abi gimana tuh cara menanganinya? Kalau minor aja revisinya sih kita pasti revisiin kok, soalnya kan sebelum upload biasanya kita kasih preview dulu ya. Jadi Kak Abi pasti nggak langsung post gitu ya, berarti tergantung sih. Kalau mereka ada permintaan preview, saya biasa preview dulu, tapi kan banyak ya yang kayak udah pokoknya percaya aja Ci, pokoknya langsung upload aja gitu ya ada. Tapi kalau kayak sudah terlanjur upload ya pernah ada salah ya ada, ya kita take down, kita ulang. Jadi kita take ulang, edit ulang, revisi ulang gitu Kak? Enggak sih, biasanya minor kok Kak kesalahannya kok. Kecuali kalau yang biasanya minta revisi itu memang kan dia berarti udah agak rewel ya dari awal ya. Itu biasa kita tahu lah, pasti preview dulu. Tapi kalau yang nggak minta preview tapi ada kesalahan itu biasanya salahnya minor. Misalnya kayak kemarin saya ke Lumpia Cik Meme, saya tuh salah baca Kak. Saya bacanya generasi ke-6 padahal generasi ke-5 seperti itu. Itu kan ya. Saya minta maaf, mereka untungnya oke ya, nggak kita ulang gitu. Jadi kalau misalnya pihak customernya juga oke, sama kesalahannya juga ya udah di-upload ya. Tapi kita nanti janji misalnya Kak maaf ya tak pin post biar di atas terus seminggu gitu kan dari kita paling gitu Kak permintaan maafnya. Permintaan maafnya jadi di post terus berulang kali kita kayak bener. Ya namanya pekerjaan pasti ada pasang surutnya ya Kak. Bener. Nah kalau dari Kak Abi sendiri kira-kira ada manajemennya gimana sih Kak? Saya sih ada manajer satu sih yang buat balas-balasin chat gitu, terus dia bikinin jadwal juga, udah jadwal upload, jadwal visit gitu, dia udah semua yang urusin. Jadi saya tinggal datang, yang edit kan juga ada videografernya. Saya tuh pokoknya tinggal ngasihin kayak reviewnya, suara dan kayak maunya gimana gitu aja sih, kayak apa yang ditonjolkan seperti itu. Terus itu ya kalau misalnya ada yang salah ya udah balik direvisi lagi kayak gitu Kak. Maksudnya kita preview kok. Nih untuk Kak Abi sendiri kan username Instagramnya Abi Hobi Makan ya? Iya. Nah
Kak Abi sendiri itu menerima nggak sih endorsement selain makanan? Terima Kak, semua saya terima kok. Maksudnya ya asal balik lagi ya kualitasnya saya cocok, saya ada tanggung jawab moral sama follower juga kan soalnya. As long as itu kayak masuk, terus apalagi kok good deal ya, siapa sih yang nggak suka ya toh Kak, apalagi mama-mama gitu kan nomor 1 ya mesti tak terima. Kalau boleh tahu Kak Abi pernah nge-review apa nih yang selain makanan? Baju, tas, sepatu, pernah sih, tapi kok yang masuk bukan yang handicraft gitu. Saya tuh ya pingin saja nih kan kayak seni-seni gitu kan ya. Seni-seni lucu. Belum masuk itu, masuknya malah yang import-import, barang import-import gitu. Oh, barang import-import. Kayak Just Tip gitu bukan Kak? Bukan sih, kayak misalnya Jim Zani, terus kayak Have Sneakers gitu-gitu. Oh, iya. Sepatu-sepatu gitu ya berarti. Branded gitu. Oh iya Kak Abi, kan UMKM itu nggak selalu kayak berupa makanan yang ada di store. Ya, mungkin kan ada juga makanan yang dikirim seperti catering kayak gitu. Jadi Kak Abi nggak mostly visit ke tokonya gitu. Kalau Kak Abi sendiri kira-kira pernah nggak menerima yang kayak gitu? Sering Kak. Kalau catering sehat tuh banyak yang mau nawarin tuh. Kayaknya kan yang udah makan cetak kurus tau. Jadi kayak banyak catering sehat. Ya tak kirim ini apa kurus beneran gitu banyak. Terus kalau mau Natal, Lebaran, Tahun Baru Cina tuh banyak banget kayak yang ngirimin kan, kayak mereka mau promo hampers gitu kan, banyak. Terus biasanya kalau yang paling laris tuh kalau mereka kasih promo code. Jadi nanti bilang aja tahu dari EBIT kamu dapat diskon 5%. Terus kalau kemarin kayak ini sambung bulu mata juga masuk kan, bilang aja tahu dari EBIT diskon 15%. Gitu Kak tuh biasanya nambahin exposure, terus orangnya juga mau nyoba kan, kalau orang mau nyoba ada diskon gitu kan lebih tertarik ya. Terus Kak Abi sendiri kan kalau misalnya yang catering itu kan dikirim ya, apakah Kak Abi tuh ada harga-harga paket khusus gitu yang beda, karena kan Kak Abi nggak visit gitu ya, kan? Pada dasarnya kok saya tuh harganya reels ya, reels atau foto tinggal tambah visit fee. Saya visit fee kan kadang sampai Gunung Pati, sampai Ungaran gitu kan. Saya beda Kak sama kalau Kasimpang 5 kan gitu. Oh, jadi tergantung jarak dari rumah Kak Abinya ya. Kalau jauh ya fee-nya berarti ekstra kayak gitu. Kalau dekat berarti dekat-dekat kadang biasanya saya free malah Kak. Oh, nggak ada. Nggak tambah visit fee. Oh, I see. Nah, Kak Abi itu kalau misalnya mau nge-review makanan nih, nah itu tuh Kak Abi suka udah ditentuin dulu sih tempatnya gitu, atau Kak Abi tuh ya udah spontan, kayaknya ini enak deh, ayo kita cobain kayak gitu? Campur sih, cuman saya sendiri tuh punya kayak list pengen konten gitu punya Kak, sampai panjang banget udah. Tapi katanya kalau on the spot lagi kok kayak menarik gitu pun ya saya juga mampir sih iseng gitu. Oh iya. Terus Kak Abi kalau misalnya nih ternyata udah bikin konten tapi ternyata rasanya dong gitu, Kak Abi apa bakalan tetap post itu atau kayak ya udahlah nggak usah diposting karena kalau saya masa ngasih tahu nggak enak gitu? Kalau saya jujur nggak pernah ngupload bad review sih, jujur ya Kak. Soalnya saya takut gini loh, kan mungkin kadang saya nggak cocok, tapi orang lain cocok ya. Saya nggak mau istilahnya mateni rezeki wong ya Kak. Jadi saya nggak berani sih bad review gitu, kok nggak parah banget gitu saya nggak pernah. Oh, jadi kalau misalnya udah prepare nih konten tapi ternyata rasanya kurang, ya udah nggak akan diupload gitu ya? Nggak tak upload. Cuman kalau kayak servis yang jelek itu beda cerita ya Kak, itu biasanya langsung kalau saya udah ngomong sama manajemen nggak ada respon. Kadang ya, kalian pernah nggak sih dapat bad service di restoran, misalnya huruf depannya apa gitu, itu pernah saya. Jadi kayak memancing apakah ada yang merasakan pengalaman yang sama kayak gitu. Terus nih Kak Abi, kalau misalnya nih nge-review, kan pasti kalau nge-review makanan tuh kan pasti ada sisi positif dan negatifnya kan? Nah kayak misalnya nih teksturnya oke nih, aduh tapi rasanya kurang kayak gitu. Itu Kak Abi kalau nge-review bakalan kelihatan nggak? Bakalan diliatin nggak kayak? Kalau yang sudah follower lama ya dan ngerti saya pribadi, biasanya baca mimik muka aja sudah bisa. Kalau enak kan sih, kita gitu ya. Kalau nggak enak kan gitu ya. Walaupun itu pasti take time dulu, saya baru ngomong kan. Kayak misalnya, oh ya ini teksturnya oke sih. Cuman ini buat kamu yang selera manis ya, misalnya saya gitu. Artinya makanan itu manis
rada manis banget gitu tuh Iya, Kak. iya, iya. Terus oh ini cocok buat kamu yang suka asin nih Kak. Kalau kamu tuh cinta asin dan pedes, cocok nih makanan ini. Berarti tuh tesnya ke kiblatnya ke sana gitu. Oh, jadi nggak langsung ke bad review gitu ya. Jadi lebih ke menggiring. Yeah. Ini nih buat yang suka manis pasti kesini Yeah. gitu, yang suka asin kesini gitu. Seperti itu sih. Jadi kan kadang tuh kita ngomong tuh makanan tuh selera ya Kak ya. Maksudnya Yeah, ada orang yang selera manis, selera asin, selera pedes. Nanti nek orang nggak suka pedes, diomongin makanan pedes ini enak, datang ke sana gelo. Oh iya, Jadi makanya benar. review makanan tuh sebenarnya nggak boleh ngomong enak ada enak, lebih ke classify rasa ya, kayak Iya. mecah-mecah rasanya gitu. Jadi orang ngerti, oke aku bakal doyan, oke aku bakal nggak doyan seperti itu. Bener-bener. Nah, pasti dalam berkarya itu kan pasti Kak Abi ngerasa ya kayak banyak banget pengalaman kan yang dilaluin Kak Abi. Boleh nggak berbagi kisah yang paling nggak dilupain nih, kisah seneng-senengnya dulu nih? Apa tuh Kak kira-kira? Senengnya jujur ya Kak, saya tuh kalau endorse tuh waktu dulu rame-ramenya tuh sehari bisa 6. Sehari bisa 6 review. Itu saya seneng loh Pak Kak. Saya tuh jujur ya, saya kalau endorse tuh selalu berusaha sebersih mungkin loh. Jadi kayak misalnya kayak ayam gitu belum tak potong dulu baru tak makan. Jadi enggak tak gigit sing gimana gitu. Terus nanti ya bisa tak bagi-bagi. Soalnya kan masih bersih semua toh. Jadi kayak pizza apa gitu saya berusaha naik tuh bersih gitu loh Kak. Jadi ya seneng lah saya bagi-bagi seperti itu tuh. Oh, itu tuh dibagi-bagi ke Ya ada orang rumah, kadang ya tak bawa-bawain, kadang ke tukang parkir kemana gitu. Oh, jadi sedekah juga ya. Ya itu seneng sih. Alhamdulillah ya. Nah, terus kalau misalnya Kak Abi nge-review, pasti kan ada yang kurang seret gitu juga kan. Nah, boleh tuh Kak kisah dukanya tuh kalau misalnya kayak kurang seret. Kalau agak parah ya Kak, biasanya saya bilang langsung ke orangnya, misalnya Kak, ini kok dagingnya keras banget misalnya gitu loh. Iya. Itu biasanya saya kirim ulang sih, dikirim ulang sampai bener dan saya pastikan kualitasnya seperti itu gitu loh. Nanti sekali lagi saya beli random lewat ojol apa gitu, saya cek oh ya kalau memang bener ya itu baru tak tulis Kak. Jadi saya kadang kan kalau namanya orang jualan pas nggak kebeneran kan ya ada ya kan. Iya. Nah, itu kalau kita judge-nya dari situ kan ya kasihan juga ya seperti itu. Makanya kan saya selalu nulis kalau dari rekomendasi Abi kalian ada yang nggak cocok kasih tahu ya biar aku sampein ke ownernya. Namanya orang beli daging kan kadang ya bisa keras, beli sayur kadang bisa nggak kebeneran atau gimana kan ya bisa seperti itu sih. Bener-bener. Terus kan Kak Abi itu kan sistemnya kayak kalau misalnya orang endorse kan kontak Kak Abi dulu nih. Nah, Kak Abi sendiri itu langsung terjun ke lapangan untuk melihat itu sendiri atau Kak Abi itu ya udah langsung di-accept gitu? Atau Kak Abi survei gitu? Kadang kita pilih-pilih juga sih, kayak nggak semua kita terima Kak. Soalnya ya itu jaga kualitas satu dan tetap terus kayak kembali lagi tanggung jawab moral ke follower ya Kak ya. Kalau semuanya ntar kayaknya menarik di para nisong kan saya kan sungkan gitu toh. Jadi ya berusaha seperti itu sih, nggak semua diterima. Terus ya kan sekarang kan kalau orang mau endorse saya selalu minta buat Instagram dulu, selalu seperti itu. Jadi ada landing point-nya juga orang kan mesti nggak mungkin dong kayak jalan itu ada apa ayam goreng enak misalnya langsung ke sana kan nggak ya, lihat Instagram dulu padahal itu. Makanya saya selalu minta Instagram jadikanlah landing point yang baik. Jadi dari situ kan kita juga bisa survei kan Kak, seperti apa kira-kira, oh ini warung, apa rumah makan atau kedai atau apa gitu. Terus kayak misalnya nih Kak, ternyata pas udah kontak Kak Abi, ternyata kurang higienis, kayak banyak lalatnya, kan bisa ada tuh Kak kan ya rumah makan yang beberapa lah yang kayak gitu. Di red card-nya EBI itu sudah ada TNC-nya ya, term and condition. Salah satunya tuh itu Kak, kalau EBI sampai di tempat dirasa kurang higienis, pembayaran 100% ya sudah kita batal kontraknya seperti itu. Jadi langsung batal ya poinnya, langsung di cancel gitu aja. Cancel, saya kembalikan uangnya. Nah kalau itu Kak Abi sendiri pernah nggak kejadian kayak gitu? Boleh Kak diceritain? Sudah pernah sekali sih. Ya nggak usah disebutin ya Kak, terus Kak Abi langsung ya, tutup juga. Sudah tutup juga. Oh, rumah makannya udah tutup. Saya sudah cerewet banget sih yang itu Kak. Lalu masa saya datang tuh kursi aja gini tuh debunya sudah tebel. Terus saya kan kepo kan, ngeceng-ngeceng open kitchen. Iya. Itu kotor sekali sih beneran sayang. Ya, nek kita ngomong sayang ya sayang yang sewa tempat mahal-mahal loh. Iya. Itu tengah kota juga gitu loh, pasti nggak mungkin murah. Iya. Tapi seperti itu kan sayang ya. Terus untuk service-nya tapi dia oke nggak Kak? Ya, nggak bisa bilang oke sih, yang dia UMKM biasa ya. Cuman ya sangat sayangkan lah yang kalau yang itu. Akhirnya di cancel appointment-nya. Saya bilang ini
ini kayaknya nggak masuk target pasar saya seperti itu. Terus mending daripada nanti nggak ada efek, saya kembaliin aja uangnya, saya seperti itu. Oh, jadi bukan niat tidak membantu ya guys, tapi karena emang tidak lolos standar kualitas dari Kak Abi, gitu guys. Iya, gitu. Terus ini nih Kak Abi kan sering banget nge-review makanan. Ada nggak yang menurut Kak Abi, oh ini makanannya paling enak nih, gitu? Ada nggak? Apa? Boleh tuh disebutin biar semuanya pada tahu. Kalau yang follow Ebi masih tahu, Ebi tuh seminggu 3 kali kadang ke warung Aunty Ipeh di Banyumanik itu enak banget Kak. Ebi tuh ilat Jawa banget soalnya. Jadi kayak nek restoran. Bukannya gue ilat Jawa ya? Londo gitu ya sekali-sekali pengen lah. Tapi saya tuh lebih ke ilat Jawa, pecel, nasi ayam, petis kangkung gitu tuh doyan Kak. Kelamesan tuh paling seneng. Itu jualnya kayak gitu-gitu, makanan Jawa kayak dia gitu. Tuh aslinya orang Manado. Aslinya orang Ambon, gede di Manado. Jadi masaknya suwedepol. Jadi masakan orang Manado ya. Sedep-sedep gitu. Lah kan tapi Kak Ibi lidernya lider Jawa, kok jadi masakan Manado? Doyan juga iya saya Manado, masakan Manado doyan. Padang ya doyan. Emang hobi makan ya Kak, makanya. Sebenarnya saya makanan apapun doyan sih, tapi paling comforting tuh masakan Jawa nek saya ramesan gitu suka saya. Terus kalau misal makanan-makanan yang agak western atau Jepang kayak gitu itu doyan juga. Saya sambil tanya teman saya gini, "Bi, makanan apa yang enggak doyan dong?" Mikir 5 menit tuh enggak ketemu Kak. Doyan semua Bi. Semua suka gitu. Terus Kak Abi sendiri lebih prefer ke mana? Kayak beef atau ke sayur-sayuran? Saya tuh jujur berusaha hidup sehat kalau di luar endorse ya. Soalnya endorse tuh makanannya berat ya, goreng gitu kan, jeroan, kadang apa. Jadi kalau waktu nggak endorse saya berusaha makan buah, salad. Saya ini baru di endorse, dikirimin sama Salad Bites namanya. Saya tuh soalnya nggak doyan salad. Udah banyak ya brand salad tuh yang tak tolak. Soalnya saya nggak doyan. Nah ini kok masuk nih, saya doyan Kak, lumayan turun 4 kilo loh Kak. Oh iya, aku juga buka Instagram Kak Abi di bio-nya ada Salad Bites gitu Kak. Kak Abi tuh kontraknya sama Salad Bites ini brand ambassador atau? Ya, jujur baru mau jadiin BA, tapi kemarin tuh ada beberapa komplain dari teman saya, baru tak sampein dulu nih, baru tak ilangin lagi. Biar ntar perbaikan dulu, baru kita naikin lah. Gitu. Seperti itu. Kenapa tuh Kak? Kok nggak suka salad, tapi saat yang ini suka gitu? Apa benefitnya? Nggak enak. Soalnya biasanya kan salad kan mayo-mayo ya. Ini ternyata dia nggak pakai mayones. Mayonesnya tuh mungkin ada tapi super sedikit, jadi nggak enak gitu loh Kak. Jadi nggak berat gitu. Terus kan dibungkus buntel ya, di wrap tuh loh Kak. Jadi nggak kerasa makan sayur, enak, bener-bener enak loh. Ini kayak slim toast gitu nggak Kak? Kakak pernah coba slim toast? Ya Jakarta kan. Beda Kak, kalau itu Kak. Kalau toast itu kan roti, ini wrap tuh loh, tortilla. Jadi kayak gulung gitu loh. Jadi kayak nggak kerasa. Ya sayurnya kerasa, tapi karena dia kan dipeletot toh. Banyak atau jadi sedikit kok gitu loh, makannya gampang. Tapi kalorinya di situ udah dihitung gitu juga Kak? Dihitung. Oh, udah dihitung ini ya. 400. Saya tuh berapa minggu ini ya, cuman makan 10 hari. Makan saladnya itu setengah, ayam sedikit tak grill sendiri sama buah. Udah itu tok, nek malam saya Kak udah berani makan aneh-aneh dan siang saya kan udah hardcore kan makannya. Iya, karena kebutuhan konten ya Kak. Jadi harus di belakang layar harus healthy. Jadi Abi hobi makan, cita-cita kurus akan terwujud guys. Amin. Nah, Kak Abi kan UMKM itu kan pasti mereka berawal dari bawah banget ya Kak. Nah, mereka pertama kali mendirikan suatu usaha gitu kan, pasti mereka masih mikro, masih kecil-kecil gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka pakai jasa endorsement itu kan membutuhkan budget yang lebih ya, apalagi mereka baru membangun gitu. Nah, kira-kira ada nggak saran dari Kak Abi, apa sih yang lebih efektif selain endorsement? Satu, mereka tuh harus melek digital, itu harus banget Kak. Karena sekarang tuh apa tuh Kak, konten nomor 1. Bahkan sekarang tuh nggak foto loh orang, video. Karena lebih menarik kan kalau waktu kuahnya disuntak, sausnya diangkat gitu, itu jauh lebih appetizing ya Kak, menarik gitu loh. Terus itu kedua, sekarang tuh banyak konten yang sering viral. Nah kita kan nggak tahu Kak, dari seperti itu ketika viral ramai itu juga banyak loh, nggak melulu endorsement juga. Nah itu makanya saya berharap UMKM tuh melek digital tuh itu sih, karena seperti di ojol, misalnya kamu jual salad atau apa, ketik di atas kadang kan keluar toh Kak. Iya benar, banyak gitu keluar. Makanya saya tuh benar-benar
ngajari ya nggak ngajari sah, berharap lah UMKM tuh melek digital. Soalnya sudah banyak juga yang tak parani, tak suruh undang daftar, tak kenal ke orangnya juga, nggak dikontak-kontak tak cek seperti itu. Terus kedua, terus habis itu kan Dinkop itu juga dinas koperasi ini loh kak, itu kan juga membina loh banyak ada memfasilitasi juga. Bahkan yang denger tuh ada 500 halal buat UMKM free loh setiap tahunnya. Nah itu belum dimanfaatkan dengan baik sih. Dan ada wirausaha awal dan lain-lain juga tuh. Saya rasa pasti akan membantu banget lah. Ceritanya kan kalau kamu baru awal tuh masih buta ya kak. Bingung nggak tahu arah. Nah kalau ada yang ngarahin tuh pasti sangat membantu pasti. Jadi kalau misalnya butuh arahan bisa tuh yang hubungi Dinkop untuk kadang kak chat FB tak bales kok. Misalnya kak ini saya mau jualan ini gimana ya? Kalau ada waktu pasti tak bales, pasti tak arahin dengan baik kok. Terus juga yang emang harus melek digital banget ya, apalagi generasi sekarang tuh mager. Iya. Kadang juga mau pergi aja kadang males kan kayak ada nggak ya di Shopee gitu. Jadi UMKM tuh kayaknya sebaiknya juga mendaftarkan diri di Shopee, di Gojek, kayak gitu. Itu kan bantu banget ya, apalagi generasi milenial tuh sekarang kerjaannya apa ya, cari apa, review, beli, kadang-kadang semua serba dari rumah random gitu loh, beli GoFood, enak, tak post loh kak guys ini enak, 10.000 akeh, enak, mantap, sedep ini ya namanya gitu, saya sering juga tapi free ya kak, karena kakak beli sendiri dan itu nggak cuma saya kok, beberapa food blogger tak lihat juga seperti itu kok kak jadi ya itulah, melek digital paling enggak kami bisa mengakses kalian lah gitu. Iya, kami bisa mengakses kalian, benar. Wah, nggak kerasa ternyata kita udah di akhir acara. Nah, terima kasih banyak Kak Abi udah menjadi narasumber pada kesempatan ceritaku kali ini. Wah, nggak kerasa ternyata kita udah ada di akhir acara ceritaku nih. Makasih banyak untuk Kak Abi sudah menjadi narasumber di acara podcast ceritaku kali ini. Nah, buat kalian semua, Dinkop dan Kak Abi punya program khusus nih buat kalian para UMKM. Buat kalian yang nge-follow Instagram Kak Abi Hobi Makan dan Dinas Koperasi dan subscribe YouTube kita, bakalan dapat gratis 1 review dari Kak Abi nih. Saya dan Kak Abi pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ceritaku hingga akhir. Dadah, sampai jumpa di podcast ceritaku selanjutnya.